Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat, dan masih banyak lagi guna yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut. Pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat-pijat lembut serta sela-sela jari-jari kaki kiri dipijat lembut. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi yaitu proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil. Justru setelah dipijat, badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa dan tidak perlu diobati Kemudian dilanjut pemijatan bagian pantat. Caranya mula-mula pantat dipijat secara merata sehingga permasalahan di sekitar pantat akan sembuh Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kita konfirmasi untuk menentukan pijatan mana yang pas, sehingga harapannya di samping sembuh dari segala keluhan atau penyakitnya, si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa kurang kuat pemijatan ini, maka kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan pada sekitar pantat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak dan diberikan pijatan arahnya dari bawah ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf Oleh karena itu di wilayah tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi pula sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita Jadi, semua organ tubuh kita yang mengalami masalah dapat disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dari pinggang sampai ke punggung terus dipijat Dan yang perlu diperhatikan juga daerah punggung yang biasanya terdapat banyak permasalahan. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat.
Kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita untuk menambah kekuatan pemijatan. Setelah itu tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang berikatnya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, dari pinggang sampai punggung sedikit kita tekan-tekan. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pijatan tetap mula-mula dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Setelah itu dilanjut ke pemijatan kepala. Caranya mula-mula dalam posisi tengkurap tadi, kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan dan ke kiri kita pijat secara bergantian ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Sedangkan pemijatan pada area kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya, tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi pada tangan khususnya nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Demikian juga ya dilakukan pada tangan kanan ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan untuk sendi lutut perlu kita berikan treatment ya, untuk menjaga agar cairan sendi tetap berproduksi secara normal. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas, dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah ruang gerak pemijatan. Dan setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya antara kaki ya dan sampai ke pantat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada kaki sebelah kiri ya, dan berlanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada pangkal paha sedikit kita pijat sambil ditekan. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi antara kaki, pantat, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian kita lanjut ke sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan dan kita berikan pijatan dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan. Untuk pangkal lengan ya, kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Ini bisa menyembuhkan bagi mereka yang mengalami sakit ya, atau batuk dan sesak nafas ya. Ini akan sembuh dengan cara pemijatan seperti ini. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, dan kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan, dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri. Cara pemijatan bagian kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan kanan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terapi pijat turut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya, karena dipijat dengan cara menggosok, dan sebagai sarana adalah minyak ya, sebagai pelicin ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari tangan terus ke punggung ya, pundak bagian kanan, terus berangsur ke bawah ya, dari pinggang dan pantat, dan berakhir pada kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini sebenarnya merupakan warisan ya dari leluhur kita tinggal melestarikannya ya. Dan merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya. Mana obat-obatan kimia ya cenderung memberikan efek yang kurang baik. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat turut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula tubuh kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pinggang sampai menuju ke punggung dan bahkan sampai kepala. Pada daerah punggung ya kita berikan pijatan atau perhatian khusus ya. Kemudian kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik lembut ya.
Kemudian kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita dan tubuh kita tarik ke belakang 3 posisi ya, 3 kali ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.